Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises be to Allah who has given us mercy and blessing, so we can enter in this event without any problem or obstacles. Salawat and salam may be upon to our Prophet Muhammad, who has brought us from the darkness to the lightness era. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Rahna Usnaini, dan rekan saya Tiara Agustina. Kami akan membahas makalah kami mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya, yaitu mengenai yang pertama dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai local wisdom. Yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya Tiara Agustina. Sebelumnya yaitu kita mengetahui dulu makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetap satu. Langsung saja kita bahas subbab yang pertama, dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan bendera negara merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan dan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional, serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, lambang negara beserta bendera negara serta bahasa, persatuan lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagai simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara. Lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai negara yang besar, negara Indonesia yang hidup dalam negara yang kesatuan Republik Indonesia, dalam hubungan dengan lambang negara Indonesia Pancasila yang di dalamnya terdapat seloka Bhinneka Tunggal Ika, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36A disebut bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus merupakan pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, Republik Indonesia, dasar hukum, lambang negara dan penggunaannya
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik yang kemudian diakui dalam Peraturan Indonesia yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar sementara 1950. Indonesia diatur sebagai berbagai peraturan hukum serta perundang-undangan sebagaimana berikut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lambang negara, bendera serta lagu kebangsaan antara lain. 1. Kitab Undang-Undang Pidana KUHP yang mengatur tentang kesejahteraan atau tindak pidana yang menggunakan bendera merah putih, penodaan terhadap bendera negara, penodaan dalam negara Indonesia, dalam lambang negara Indonesia, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak untuk menggunakannya, seperti terdapat pada pasal 52A, pasal 142A, pasal 154A, pasal 147A. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. Yang ketiga, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban dalam menggunakan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-undang yang mengatur tentang berbagai ketetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan termasuk di dalamnya. Mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat undang-undang ini. Ketentuan tentang lambang negara terbuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Pembahasan yang kedua mengenai Bhinneka Tunggal Ika sebagai local wisdom bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 yang disusun oleh panitia negara yang diangkat oleh pemerintah dan duduk di dalamnya adalah Mr. Muhammad Yamin. Nama lambang negara Garuda Pancasila karena wujud lambang yang dipergunakan adalah burung Garuda dan di dalamnya atau ada temeng membuat sila-sila Pancasila disertai semboyan Saloka Bhinneka Tunggal Ika, dan saloka itu terserap di bawahnya dari dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu terdapat unsur gambar burung Garuda, simbol-simbol sila Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda merupakan kekayaan suatu kesatuan Nusantara sebagai salah satu burung terdapat secara luas di tanah bangsa, serumpun, dan memiliki kesamaan kebudayaan yaitu Madagaskar dan Malagisi. Dan satwa itu dahulu diistilahkan dengan nama Rumaheri yang berarti burung sakti. Garuda adalah jenis burung yang besar dan kuat dan mampu terbang tinggi yang melambangkan bangsa Indonesia besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung Garuda mampu terbang tinggi dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional. Burung Garuda juga lambang pembangunan dan pemelihara. Hal ini dapat ditafsirkan dan di sejarah nenek moyang bangsa Indonesia dahulu ada yang menganut agama Hindu, dan Garuda adalah wahana atau kendaraan Dewa Wisnu yaitu dewa pembangun dan pemelihara
Dan dalam Cita Wayang Jawa diterjemahkan dalam Batara Kresna, tokoh yang bijaksana. Bahkan Raja Erlangga menggunakan lacana Garuda Muka yang tergandung dalam kitab Marawangsa. Demikian pula kerajaan Kedah juga menggunakan lambang Garuda Graga sebagai lambang pemelihara. Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat atau bangsa yang terdapat atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara filosofis istilah diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari Jawa zaman kerajaan keprabuan Majapahit pada zaman keemasannya di bawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, dan 1350 sampai 1364. Pada zaman kerajaan Majapahit tersebut hidup sebagai agama dan aliran antara lain Hindu dan berbagai macam aliran dan sektenya, serta agama Buddha dan berbagai agama aliran dan sektenya, serta berbagai macam tradisi yang nampak dalam Tantrayana dalam upacaranya krada, atau yaitu upacara dalam penghormati nenek moyang yang telah meninggal. Kemudian bercampur dengan yang disebut dengan skristisme, berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan di bawah suatu hukum negara atau dharma, dan hidup rukun dan damai. Baiklah, saya rasa cukup mengenai dua subbab ini. Maka selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Tiara Agustina. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sintetis persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda, beda tetapi tetap satu. Jika diterjemahkan per patah kata, kata bineka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.